saya kepada Allah, berikan saya rezeki. Dari mana dalilnya bahwa yang dimaksud dengan rezeki dalam doa ini adalah harta? Karena setelah keluar dari masjid, orang akan masuk ke ruko, toko tempat dia jualan. Maka kata Nabi, at-tajir pedagang, as-sodok jujur, al-amin amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyin, dia akan bersama dengan nabi-nabi. Wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Wassolihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh. Siapa itu? Pedagang. Makanya kalau kita baca, para ulama, para habaib datang ke negeri kita, mereka itu adalah di samping alim berilmu, tapi juga mereka adalah bisnismen. Makanya Islam tidak mengharamkan usaha. Bahkan dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat badannya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa orang yang paling banyak berkahnya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Siapa yang paling awal bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Dalam bahasa Nusantaranya, bangun pagi cepat, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Sekarang umat Islam rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan harimau. Habis sudah rezekinya. Dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan harimau. Aslinya, originalnya yang ditinggalkan Rasulullah, soleh dan musli berarti Rasulullah. Ya. Artinya Solihun li nafsihi, soleh untuk dirinya, muslihun li ghairihi, dia juga bermanfaat untuk orang lain. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Siapa yang bisa berhaji ke Baitullah? Orang kaya. Makanya ibadah itu kalau kita baca paling banyak, itu ibadah orang punya duit semua. Ibadah orang kaya semua. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Orang kaya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dekatnya di surga. Orang kaya. Makanya dalam Islam, sahabat Nabi itu, mereka itu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, tinggal harta bendanya semua, sampai di kota Madinah, disuruh Nabi berusaha, Nabi membuka pasar untuk menandingi pasarnya Yahudi. Karena pasar Yahudi banyak ribanya, maka dibuatlah pasar Nabi Muhammad SAW. Bertambahnya azan hari Jumat sampai 2 kali, itu gara-gara pasar. Azan sekali. Tapi begitu cuman azan sekali, orang belum ramai karena pasar semakin besar, maka dibuat azan 2 kali. Azan memanggil dan azan ketika akan sholat Jumat. Kenapa ibadah bisa berubah? Gara-gara bisnis. Begitu juga dengan musim haji. Pada saat musim haji semua berdatangan membawa barang-barang dagangan. Maka mereka khawatir, nanti kalau bawa barang dagangan musim haji, apakah hajinya tidak rusak? Turun ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berdagang pada musim haji. Ya. Itu kronologisnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau seandainya, kan tadi artinya Islam juga punya spirit, boleh kita tuh menjadi orang kaya. Singkatnya seperti itu ya Tuan Guru. Asal memang harta atau rezeki tadi, apapun itu bentuknya, digunakan sebagaimana yang Allah mau, sang pemberi rezeki mau gitu kan. Lalu gini, ada satu ketakutan Tuan Guru. Hari ini kan identik kalau kita jadi orang kaya tuh takut dikira sombong, takut dikira flexing kayak gitu. Nah di sisi lain kita tuh pengen kaya, tapi di sisi lain nanti takut kalau saya jadi orang kaya, saya tidak mampu ngelola harta saya takut jadi orang sombong nanti. Saya takut hartanya nggak berkah kayak gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana indikator kalau seandainya rezeki itu memang menjadi rezeki yang Allah berkahi kayak gitu. Supaya nanti ketika kita dapat banyak harta tuh, kita tuh yakin bahwasanya ini tuh harta yang berkah gitu Tuan Guru.
Yang sebetulnya disangka kaya di medsos yang selalu pamer itu bukan orang kaya sebetulnya. Itu cuman bintang iklan. Belakangan kan ketahuan mobilnya pinjaman dari dia. Nggak ada punya dia ternyata. Ternyata iklan Bitcoin. Ternyata iklan judi online. Ternyata titipan barang punya orang. Yang asli kaya itu malah diam-diam. Kenapa diam? Takut ditagih petugas pajak. Itu sebetulnya. Makanya kalau orang asli kaya, lihat zakatnya berapa. Ya. Kalau asli kaya, lihat masjid yang dibangun berapa. Kalau asli kaya, berapa orang yang diberangkatkannya umroh dan haji dari penghafal Quran. Itu asli kaya. Bukan yang nanti saya sebut cincin banyak ada yang tersinggung. Saya nggak enak. Tidak boleh sebut merek ya. Baik. Nah berarti Tuan Guru, kalau seandainya tadi kan kalau kita runut dari awal, pertama kita harus membenahi cara pandang kita dulu. Cara pandang kita, mindset. Setelah membenahi cara pandang, kita juga harus punya keyakinan bahwasanya di Islam itu boleh memperbanyak rezeki selama kita gunakan di jalan Allah. Kalau mau surga yang tingkat tinggi, booking tempat mesti kaya. Oh, Masya Allah gitu ya. Kalau mau surga tempat tinggi, booking tempat mesti kaya. Mau dekat Nabi, kaya, menyantuni anak yatim. Mau punya tempat di surga, kaya, bangun masjid. Mau dapat amal jariah nggak putus sampai hari kiamat, kaya, bangun sekolah tahfiz Quran. Mau bisa dapat amal penghafal Quran, kaya, biayai anak-anak penghafal Quran. Itu semua. Jadi kalau ditanya, ada yang nanya, Ustadz, orang Islam boleh kaya apa enggak? Aduh. Baik, Tuan Guru. Sekarang kita baru masuk ke judul, Abi. Ya, jadi ini Scale menarik. up rezeki. Langsung. Jadi ini menarik. Berarti tadi kesepakatannya adalah kalau mau dapat surga VIP, salah satu syaratnya kaya. Kaya. Salah satunya. Pertanyaannya kan yang kita pahami di surah An-Najm ayat 48 itu Tuan Guru. Innahu huwa akhna wa akhna. Dan dialah yang memberikan kamu kekayaan dan kecukupan. Berarti pertanyaannya, kekayaan itu tuh adalah hasil perjuangan seorang manusia atau memang Allah yang berikan? Kalau perjuangan, apa mungkin yang Allah Quran ajarkan untuk menuju kekayaan Tuan Guru? Jangan potong ayat, comot, ambil, lepaskan dari konteksnya. Oke. Karena nanti orang akan menjadi jabriyah, tidak mau berusaha. Kamu kenapa nggak berusaha? Rezeki dalam genggaman Allah. Kamu kenapa nggak pergi ke laut nyari ikan? Kalau memang sudah rezeki nggak akan kemana. Lihat bagaimana sahabat Nabi melaksanakan ayat-ayat Quran itu. Mereka berusaha. Ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Beli perahu, ambil kail mata pancing, siapkan jaring dan jala, pergilah ke tengah laut. Itu proposalnya. Kalau kau dapat ikan banyak, berarti proposalmu disetujui Allah. Allah ingin kau bersyukur. Kalau enggak dapat ikan, kau sudah dapat pahala usaha. Dan Allah ingin kau bersabar. Bukan tidur tarik selimut, lalu berkata, rezeki sudah dijamin Allah. Ini salahnya dua. Yang pertama, malas. Yang kedua, melegitimasi kemalasannya dengan agama. Dia ngaji, dia hijrah, dia punya stempel namanya agama. Malas, stempel agama. Oke. Berbalut agama. Ya, Berbalut malas agama. spiritual. Iya, malas berbalut spiritual. Nauzubillah. Masya Allah. Nah sekarang Tuan Guru, kalau kita tuh diharuskan scale up rezeki, boleh meningkatkan rezeki berkali-kali lipat. Kalau boleh tahu bocorannya Tuan Guru, kalau scale up rezeki ala Tuan Guru ini seperti apa sih? Gitu. Tadi kan tataran pemahaman. Lebih detail gini Chan, apa momen hidup Tuan Guru yang merasakan tak ada lagi kesusahan, yang ada bahagia terus Tuan Guru? Kalau kita sudah sampai pada